Setelah perang usai, beberapa misionaris Montfortan Belanda kembali diutus untuk memperkuat karya misi Sintang pada Paskah 1947. Seluruh karya misi di Kapuas Hulu dan Sintang secara resmi diambil alih oleh para Montfortan dari tangan Kapusin. Para Kapusin kemudian meninggalkan daerah misi Sintang. Karya misi para Montfortan di dalam membangun gereja lokal semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Pada 11 Maret 1948, propaganda PD meningkatkan status daerah misi Sintang menjadi prefektur apostolik Sintang dan mengangkat Pastor Lambertus Pan Kessel sebagai prefektur apostolik. Pada tahun ini terdapat 15 Montfortan dan 7 paroki. Para Montfortan tidak hanya membangun gereja-gereja tetapi juga sekolah-sekolah. Pada saat itu sudah ada 17 sekolah Katolik. Para Montfortan tidak bekerja sendiri, mereka dibantu oleh para katekis. Terdapat kira-kira 25 katekis pada tahun 1948. Dengan ditingkatkannya status misi Sintang menjadi prefektur apostolik, itu berarti bahwa terdapat dua pimpinan struktural dalam karya misi, yakni Monsignor Lambertus Pan Kessel SMM sebagai prefektur apostolik dan Pastor Harry L. Orti sebagai pimpinan SMM. Tampaknya tahta suci begitu senang melihat pertumbuhan dan perkembangan prefektur apostolik Sintang. Pada tahun 1956, tahta suci melalui propaganda PD kembali meningkatkan status karya misi Sintang dari prefektur apostolik menjadi vikariat apostolik. Jadi statusnya naik. Ya, istilah sekarang ya jadi keuskupan. Perkembangan gereja semakin pesat, sedangkan jumlah misionaris tidak terlalu banyak. Maka bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Ketapang, belum dapat dilayani prefektur apostolik Pontianak secara maksimal. Baru setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ketika para pater pasionis datang membantu. Nah, makanya di daerah Ketapang itu pasionis. Siapa dari Ketapang nih? Adakah? Daerah Ketapang mendapat perhatian penuh. Mulai saat itu Ketapang menghadapi masa depan gemilang. Awal mula pasionis di Ketapang atas permintaan Monsignor Pan Vellenberg OMMK memohon agar pater-pater pasionis bersedia bekerja di Kalimantan Barat. Maka permohonan itu disambut baik oleh Pater Jenderal dari Perserikatan Pasionis dan Vikaris Apostolik Pontianak, memutuskan bahwa kongregasi pasionis akan berkarya di bawah Vikariat Pontianak. Kemudian wilayah karya pertama pasionis Belanda meliputi daerah Ketapang, Sukadana, dan Teluk Melano. Kebanyakan penduduk terdiri atas orang Melayu, Tionghoa yang tinggal di daerah pantai dan orang Dayak di daerah pedalaman. Perjanjian dengan Kapusin dilaksanakan dengan Pater Clemens. Tahun 1939, Pater Dominikus sebagai provinsial menunjuk Pastor Canisius Pitznapels, CP, Pastor Theophile Sensing, CP, dan Pastor Bernardinus Nickvenberg, CP, untuk bersedia berkarya di Kalimantan Barat. Atas usul Monsignor Pan Vellenberg, sebelum berangkat sebagai misionaris, perlu dipersiapkan para misionaris 2 orang belajar bahasa Melayu selama 1 tahun, dan 1 orang, Pastor Bernardinus, belajar bahasa Tionghoa selama 4 tahun. Jadi memang harus dipersiapkan bahasa. Kendala bahasa itu penting. Tanggal 18 Juni 1946, 3 misionaris pertama berangkat dengan kapal laut Tentara Negeri Belanda, yaitu Volendam, ke Indonesia. Keberangkatan 3 misionaris ke Indonesia merupakan saat bersejarah bagi kongregasi pasionis, yaitu Pastor Theophile Sensing, CP, batal berangkat karena kondisi belum mengizinkannya, diganti oleh Pastor Pleselmus Duliarat, atau Dulat, CP. Tanggal 26 Juli 1946 dengan pesawat Dakota berangkat menuju Pontianak. Itu udah ada pesawat tuh. Pastor Pleselmus Dualet, CP langsung ke Ketapang. Pastor Canisius Pitznapels, CP langsung ke Nyarungkop. Sedangkan Pastor Bernardinus Pitznapels, CP sebagai superior tinggal beberapa tahun di Pontianak, mempelajari garis-garis besar karya pastoral, administrasi, kearsipan, kebijakan misi, pemerintahan, dan agama lain, serta memperdalam bahasa Tionghoa, khususnya bahasa Hoklo. Tanggal 1 Oktober 1946, Pastor Bernardinus tiba di Ketapang. Bulan November 1946, ketiga misionaris sudah berada di Ketapang. 2 pastor, yaitu Pastor Canisius dan Pastor Pleselmus, menetap di pedalaman, yaitu Tumbang Titi.
Sedangkan Pastor Bernardinus menetap di Ketapang, kota untuk melayani orang-orang Tionghoa Katolik. Sampai bulan Juni 1947, ketiga pater masih didampingi dua pater Kapusin, yaitu Pater Martinus dan Pastor Leo de Jong. Umat Katolik waktu itu baru berjumlah kurang dari 600 orang. Umat Katolik di Ketapang berjumlah 140 orang yang terdiri dari 106 orang Tionghoa, 19 Dayak, 10 Belanda. Selebihnya di stasi-stasi terdiri dari 133 orang di stasi. Mereka tinggal tersebar di Sungai Awan, Teluk Batang, Sukadana, dan Pulau Kumbang. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 1948 misi membuka daerah baru di Randau. Dan permulaan tahun 1949 di Tanjung. Dengan demikian sudah 4 daerah misi, yaitu Tumbang Titi, Ketapang, Randau, dan Tanjung. Tahun 1953 misi membuka basis di Sepotong, Sungai Laur. 2 pater menetap di situ. Tanggal 1 Juli 1950 Monsinyur Pan Palenberg, Uskup Agung Pontianak, mengangkat Pater Rafael Klein CP sebagai Vicarius Delegatus untuk daerah misi Ketapang. Tanggal 27 Februari 1952, ia bersama Bruder Kaspat Rieder, Dekan de Schuerem, meninggal dunia akibat kecelakaan kapal motor tenggelam di Sungai Pesaguan. Kemudian tahun 1953, Pater Gabriel W. Silikens CP diangkat menjadi Superior Religius Passionis Misi Ketapang dan Vicarius Delegatus atau Wakil Vikaris. Nah, untuk malam ini dulu ya tentang sejarah gereja Katolik di Kalimantan Barat. Masih ada waktu 4 menit, silakan bagi yang ingin bertanya. Ada? Halo? Angela mau bertanya? Julia? Apel Pri? Francisca Lucy? Ulina, Agnesia, dan 31 lainnya. Saya tidak bisa melihat tuh. Ketua kelas, udah masuk semua nih? Atau ada yang tidak hadir? Halo? Nah, gimana? Kelas mana ketua kelas? Aman, Pak, aman. Oh, aman terus ya. Kalau aman pasti amin ya. Nah, masih ada 3 menit. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Hah? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oh, jelas ya. Jadi nanti kalau ujiannya ceritakan tentang sejarah gereja Katolik di Kalimantan Barat ini, ya kan? Bisa dijelaskan ya? Dengan nama-namanya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jangan puji Tuhan tapi malah tidak mampu jelaskan. Ya. Tulisannya tidak bisa dibaca, ngarang-ngarang, kan begitu. Lebih banyak mengarangnya daripada sejarahnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya ulangi lagi, tugas untuk ya atau makalah ujian akhirnya tolong silakan dibuat sesegera mungkin. Ya paling sedikit 20 halaman, paling banyak itu saya batasi 30 halaman. Ya artinya ya 30 halaman dari halaman 1 sampai halaman 30, tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, kemudian kata pengantar itu tidak dihitung halaman. Jadi isinya itu supaya tidak terlalu melebar dan banyak-banyak ya. Dan tidak ngawur ya. Nah, jadi itu. Jadi sekali lagi tolong untuk sejarah ini ya mampu dihafal dan dijawab dengan baik lah. Ya. Kalau hanya menjawabnya dengan mengarang bebas tuh itu bukan sejarah namanya. Itu mengarang, menarasikan sesuatu. Ya. Sudah saya beritahu kisi-kisinya, ya kan, tinggal yang menyikapinya. Baik, demikianlah pertemuan kita. Jadi untuk pertemuan minggu ini, ya, kita akan berjumpa minggu depan. Semoga bisa tatap muka langsung, ya, di hari Kamis minggu depan. Ya, hari Kamis ini kita libur karena dipotong, ya, Waisak. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan dan perbuatan kami yang akan kami ucapkan di muka bumi ini selalu menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami
semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Berkatilah kami agar kami belajar dengan sungguh di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini, untuk dapat mempelajari seluruh ilmu untuk membantu kami dalam pelayanan pada umat dan masyarakat Katolik dan juga masyarakat umumnya. Dan bimbinglah kami agar kami selalu diberikan kekuatan, semangat dalam belajar, berhasil untuk mempelajari semua ilmu-ilmu yang membantu kami untuk menjadi pribadi yang dewasa dan mampu menjadi katekis yang mewartakan firman dan sabda-Mu di tengah-tengah masyarakat dan di tempat-tempat kami dipanggil nantinya. Dan berkatilah tidur kami pada malam hari ini, semoga kami dapat tidur dengan nyenyak, dan lindungilah kami ya Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.